Tuhan bersamamu. Sama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, Yesus memberikan pesan kepada ke-12 muridnya. Pesannya supaya para murid itu berani untuk mewartakan yang diajarkan Kristus kepada mereka. Berani untuk menyatakan dirinya itu adalah sebagai pengikut Kristus, dan juga berani pula untuk mewartakan kabar baik. Ada sebuah dorongan yang disampaikan Yesus kepada para muridnya ketika mereka itu harus memberitakan Injil. Dorongan itu kurang lebih adalah demikian. Ketika para pengikut Kristus yang disebut Kristen itu tidak mengakui di hadapan orang bahwa dia sebagai orang Kristen, dan juga tidak mewartakan ajaran Kristus, maka Kristus tidak akan membela saat pengadilan terakhir. Baik ketika orang yang mengaku Kristen secara sikap, tindakan, tutur kata, perilaku itu tidak mencerminkan sebagai orang Kristen dan tidak berani untuk menunjukkan dirinya sebagai orang Kristen, maka Yesus tidak akan membela dia ketika saat pengadilan terakhir tiba. Di sisi lain, ketika orang berani untuk mewartakan dirinya sebagai orang Kristen, kendati ada tantangan dan kesulitan, dan juga berani mewartakan Injil kabar baik, maka Yesus akan membela pada saat pengadilan terakhir. Itulah kira-kira yang disampaikan Tuhan kepada para muridnya, sebuah dorongan yang sepertinya dorongan yang menakutkan, karena kaitannya dengan pengadilan terakhir, kaitannya dengan nanti suatu saat ketika Kristus datang kembali kedua kali, dia akan mengadili orang satu persatu. Akan tetapi dorongan yang menakutkan itu, pada bagian lain dari Injil yang kita dengar tadi, ada sebuah harapan. Harapan yang dapat kita maknai bahwasanya ketika kita mau mengakui diri sebagai orang Kristen, orang Katolik, pengikut Kristus, dan kita juga berani mewartakan Injil kabar baik, ada jaminan keberhasilan di sana. Tuhan akan menjaga dan menghargai kita.
digambarkan tadi, Tuhan saja menjaga burung pipit yang hanya dijual sangat murah. Burung pipit pada zaman waktu itu adalah lauk yang paling murah, dan itu Tuhan memperhatikan. Apalagi manusia yang sungguh berharga di hadapan Allah, pasti Allah jauh lebih memperhatikan daripada segala hal yang ada di dunia ini. Nah, itulah saudara-saudari, bahwasanya ketika kita sebagai pengikut Kristus sungguh mau untuk mengikuti Kristus pada jalannya, sungguh berani mewartakan Injil, kendati ada perlawanan, ada pertentangan, Tuhan akan menjamin dan memelihara hidup kita. Dia akan menyelamatkan kita. Memang tidak gampang tentunya menjadi pengikut Kristus zaman sekarang untuk mewartakan kabar baik. Tentu saja ada kadangkala penolakan, ada kadangkala kritik, ada kadangkala tekanan yang diberikan orang-orang sebagai pengikut Kristus. Namun Tuhan memberikan jaminan melalui sabda hari ini. Dia mengatakan, jangan takut, wartakanlah. Itu ibaratnya dari atas atap rumah sesuatu yang baik yang Kristus ajarkan kepada kita. Saudara-saudari terkasih, kalau kita menggali kembali sabda Tuhan hari ini dari Injil khususnya, ini menjadi bagian dari panggilan dan perutusan Kristus kepada ke-12 rasulnya. Kristus mengingatkan ke-12 murid agar tidak takut dalam menjalankan tugas perutusan. Mereka diminta mewartakan secara terang-terangan kabar gembira tentang siapa itu Kristus. Dan ia juga meyakinkan para utusan untuk tidak takut akan kematian tubuh, yang justru ditakuti dan ditaati adalah sesungguhnya Allah sendiri yang mampu membinasakan jiwa maupun tubuh. Dan apalagi Kristus juga senantiasa menjaga dan memelihara serta menyelenggarakan hidup para utusannya. Karena itu meskipun menghadapi tantangan yang berat dan juga mungkin ada rasa khawatir dan takut seperti yang dialami Nabi Yeremia dalam bacaan pertama tadi, setiap utusan Kristus mesti terus mewartakan kabar gembira dan percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai dan menyingkirkan segala ancaman yang menghadang. Kepercayaan bahwa Tuhan amat menghargai kita dan menyelenggarakan segala sesuatu itu mesti kita pegang teguh. Seperti gambaran tadi yang saya sampaikan tentang burung pipit yang dipelihara Tuhan, Tuhan pun akan menjaga kita kalau kita sungguh-sungguh mau mewartakan Injil, memberikan kesaksian tentang iman yang kita miliki kepada Kristus. Saudara-saudari terkasih, setiap pengikut Kristus juga sekaligus menjadi utusan untuk mewartakan Injil kepada sesama. Mungkin banyak pengikut Kristus yang merasa cukup dengan menjalankan perintahnya dan keselamatan untuk diri sendiri. Dan memang mewartakan Injil dapat mendatangkan risiko yang terkadang besar dan menakutkan. Dan karena itu banyak pengikut Kristus yang memilih diam, tidak berani keluar dan tetap tinggal dalam zona aman. Padahal Kristus meminta pengikutnya untuk keluar dari zona aman dan pergi mewartakan Injil. Paus Fransiskus dalam salah satu tulisannya Evangelii Gaudium menyatakan bahwasanya kita ini sebagai orang Katolik punya tugas bermisi. Artinya berani untuk keluar dari zona nyaman kita untuk mengenalkan siapa kita di hadapan orang dengan terang-terangan. Kita pengikut Kristus tidak menutup-nutupi lagi dan berani mewartakan Injil kebaikan kepada sesama kita. Karena jaminannya kalau kita berani mewartakan tanpa menutupi identitas kita, Tuhan akan membela kita pada saat pengadilan terakhir. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Tentu setiap dari Anda ketika ada di masyarakat, di lingkungan pekerjaan itu menjadi saat untuk mewartakan siapa Anda itu sebagai orang Katolik sejati. Siapa Anda itu yang harus mewartakan kabar baik kepada sesama. Ketika ada ketidakjujuran di tempat Anda bekerja, apakah Anda juga ikut tidak jujur? Dan juga justru memperjuangkan kejujuran, dan memang pasti ada tantangannya. Ketika Anda sebagai seorang pelajar, apakah juga sudah menjadi pelajar Katolik yang baik, yang mewartakan Injil, yang ketika ujian juga mengerjakan sendiri, tidak mencontek lagi, dan perbuatan baik lainnya? Apakah Anda tetap membuli teman juga ketika ada teman yang mungkin biasa dibuli, tetapi seharusnya justru tetap melindungi teman-teman yang mungkin disingkirkan oleh teman-teman di sekitarnya?
Banyak hal yang dapat kita usahakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi pengikut Kristus sejati, menunjukkan sungguh-sungguh identitas kita sebagai orang Katolik dengan berani. Tidak usah ditutup-tutupi seperti Tuhan katakan tadi. Katakanlah dengan terang-terangan seperti dari atas atap rumah. Karena pada saat itu, pada zaman Yesus, atap rumah yang datar itu menjadi kesempatan orang untuk mengumumkan sesuatu, menjadi corong. Kalau seperti sekarang corongnya mungkin lewat media sosial, lewat YouTube dan segala macamnya. Dan memang kalau kita lihat di YouTube, media sosial dan lain sebagainya, ketika orang itu mewartakan kebaikan, kadang-kala ada kritik, kadang-kala ada ancaman yang menekan. Akan tetapi juga tidak sedikit juga yang membela mereka kemudian bahwa benar orang ini mewartakan kabar baik untuk kebaikan bersama. Kalau dalam bahasa tema kita tahun ini adalah untuk kesejahteraan bersama. Yang baik akan terungkap, yang buruk kemudian akan kelihatan. Dan Tuhan melalui pesannya hari ini semoga memberikan peneguhan kepada kita sebagai pengikut Kristus untuk berani menyatakan diri kita sebagai orang Katolik, identitas kita, dan berani untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar baik, mewartakan ajaran yang baik yang kita terima dari Tuhan, entah itu tentang belas kasih, pengampunan, kepedulian kepada sesama, dan juga perbuatan-perbuatan baik lainnya. Semoga dengan sabda yang kita renungkan di minggu biasa yang ke-12 ini, kita semakin mendapat peneguhan dari Allah melalui sabdanya, dan kita juga berani menunjukkan diri kita sebagai orang Katolik tanpa takut-takut lagi, karena Tuhan akan memberi jaminan perlindungan kepada kita dan penyelenggaraan ilahi akan turun atas diri kita. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah. Saudari-saudara sekalian, marilah sekarang kita meneguhkan iman dengan bersama-sama mendoakan